petualangan tahun baru. Saatnya tahun baru, saya bangun dengan sinar matahari yang masuk ke dalam kamar tidur saya. Saya lompat dari tempat tidur saya dengan senang. Pada saat itu, saya sadar bahwa saya telah membangunkan adik dan orang tua saya dengan bunyi yang saya telah buat. Mungkin tanya siapa saya? Nama saya Nathan yang sekarang berumur 13. Tapi saya sering juga dipanggil dengan nama Kenzo. Juga, nama panjang saya adalah Nathaniel Kenzo Putra. Saya suka bersosialisasi, tapi tidak berani dan selalu saya gumeng atau grogi. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, dan ini salah satu cita dalam hidup saya. Setelah itu, saya lari ke meja makan dengan semangat pada wajah saya. Di sana sudah ada makanan yang telah disiapkan oleh ibu saya, yang terasa sangat enak. Setelah itu mandi, pakai baju, dan celana dengan cepat. Kemudian memperbaiki rambut saya pendek dan mengombat. Paling tanya, mengapa saya ngebut-ngebut dari tadi? Oh, karena hari ini keluarga saya pergi ke Surabaya untuk tahun baru. Tiba-tiba, saya diberitahu bahwa pada siang kita akan ke Surabaya. Saya jadi tidak semangat lagi, maka saya akan melakukan hal lain yaitu menonton TV, lihat HP, dan hal-hal lain untuk menghabiskan waktu. Saya kembali semangat karena jawaban pendek pada jam sekarang pada angka 12. Jadi saya tidak bisa memikirkan hal lain daripada tahun baru dengan keluarga. Sebelum itu makan siang dulu dengan keluarga. Kami makan lauk pauk, sayuran, dan nasi. Setelah makan siang, saya bawa piring yang di tanganku ke dalam dapur. Setelah semua beres, aku bermain HP. Tak terasa kalau sudah mau waktunya pergi. Maka saya bersiap-siap dengan cepat, karena sudah lama saat terakhir kali saya keluar rumah. Pukul 12.30 tiba, dan itu menjadi waktu semua bergegas ke mobil kita yang berwarna merah. Sebelum itu, pakai sepatu, masker, dan membawa HP saya. Dan saat itu kita dalam perjalanan ke Surabaya. Mobil kita dapat muat sekitar 8 orang. Pada itu cuma ada 4 orang, maka terdapat banyak tempat. Selama perjalanan, suasananya sunyi dan bosan. Jadi adik saya tidur, kalau ayah saya menyetir. Malah saya cuma lihat bangunan, tumbuhan, dan hal lain yang ada di jalan raya. Kira perjalanan itu 1 jam atau lebih. Saya tahu karena saya sama sekali tidak tidur di mobil. Selama perjalanan, semangat saya mulai menurun. Tujuan pertama kita ada rumah nenek kita yang ada di Gresik. Di sana ada sekitar 5 anjing. Saya mulai bersemangat lagi, tapi juga merasa takut. Karena anjingnya sangat galak, terutama adik saya yang paling takut. Tapi orang tua kita langsung turun saja dengan biasa. Kalau saya cuma nunggu untuk tidak ada anjing yang dekat pintu masuk rumah. Saat masuk, saya lepas sepatu dan masker. Di rumah nenek saya harus pakai sandal. Juga, makan bersama tahun baru ini mengajak keluarga nenek saya, sekitar 3 anggota, dan juga keluarga cece ibu saya yang sudah siap-siap, dan orang-orang dewasa mengobrol bersama-sama. Kalau yang masih anak-anak yaitu saya dan adik saya mengobrol dengan sepupu kita yang sudah di sana. Dan pada saat sore, masalah mulai tiba untuk kita, karena tempat yang akan kami kunjungi akan tutup lebih awal. Jadi semua orang dewasa memikirkan tempat lain untuk makan. Sedangkan saya, adik, dan sepupu saya cuma main HP dan mengobrol dengan tenang. Dari tadi, orang dewasa di meja makan mengatasi masalah ini. Malah saya di kamar tidur nenek saya dengan adik saya. Saya omong pada diri sendiri, bagaimana ini? Apakah batal atau enggak? Kalau adik saya cuma santai di kasur dengan HP di tangannya. Dan beberapa menit lewat, saya sudah tidak memikirkan itu. Karena saya pikir kalau dewasa pasti bisa mencari solusi. Pada akhirnya, mereka ketemu tempat untuk makan, tapi belum tahu penuh atau enggak. Ya, saya lihat bahwa sekarang jam 16.30, maka masih jauh dari jam makan malam. Saya gunakan waktu untuk mengobrol dengan sepupu tentang apa yang kita lakukan dan kehidupan kita selama tidak bertemu. Menurut saya sekitar 2 tahun tidak bertemu. Juga nama sepupu saya adalah Nicole.
Dia sangat pintar, baik hati, dan tinggi. Di rumah nenek saya ada sekitar 2 kamar mandi, 2 kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Lantai di sana cukup kotor, makanya memakai sandal. Kalau di halaman depan ada banyak tanaman dan juga ada anjing. Semua tanaman dibiarkan tumbuh tanpa kendali dan terasa seperti lapangan tanpa penghuni dan ditinggal. Saya cuma lihat semua ini lewat jendela rumah karena saya cukup takut kepada anjing yang galak. Tanpa saya tahu, kalau sudah malam. Jadi kita siap-siap untuk pergi. Nenek dan kakek ikut kita dalam mobil merah. Kalau sepupu saya ikut dengan keluarganya dalam mobil putih. Dan pada saat itu, saya semangat dan lapar. Selama perjalanan, saya pikir kelihatan seperti apa tempat yang dipilih. Saat di mobil, saya khawatir apakah tidak jadi makan atau apakah batal, dan hal-hal lain yang negatif. Lalu, saya lihat lewat jendela ada banyak lampu warna-warni yang bagus dan hal-hal lain yang indah. Saya juga mulai berpikir positif lagi dengan senyum di belakang masker saya. Sampai tujuan, memerlukan sekitar 30 menit untuk sampai. Di sana ternyata penuh, tapi baris antrian kosong. Keluarga saya sampai dulu ke restoran sebelum sepupu saya. Mereka sampai sekitar 10 menit setelah kita. Kalau menunggu sampai sekitar 15 menit, kita masuk dengan senang. Kami semua duduk, saya itu yang dewasa melihat menu untuk memilih. Kalau saya lihat HP untuk sebentar. Di sana makan kalau saya ingat kepiting, udang, sayur, dan nasi goreng. Juga dikasih gelas dengan air putih. Saya dengan senang makan makanan itu dengan keluarga saya. Bila melihat dari luar restoran terlihat sangat mewah dan ada tema kuno Rome. Seperti ada pilar-pilar warna putih. Di sana juga ada kamar mandi, tempat outdoor, ada patung dan lampu yang terang sampai tidak dari luar. Juga tempat parkir yang ada di bawah restoran kelihatan sangat keren. Untuk masuk ke dalam restoran harus naik tangga ke atas. Setelah makan, saya dan keluarga berfoto-foto bersama dengan bahagia. Tiba-tiba adik saya sesak nafas dan pusing saat itu. Saya juga tidak tahu bagaimana, tapi dia menangis setelah itu. Dan ibu saya beri dia obat dan mulai membaik. Saya cuma di sana makan makanan saya di depannya. Sebelum pulang, saya mengobrol dengan Nico untuk terakhir sebelum kembali ke rumah masing-masing. Selama percakapan, dia minum boba. Saya bahkan tidak tahu dapat dari mana. Saya kira-kira beli dekat sini atau beli dari aplikasi makanan. Setelah itu, bilang goodbye kepada semua anggota keluarga. Kita naik mobil dengan pengalaman yang indah yang telah dialami pada tahun baru ini. Saya pikir kalau lain kali saya perlu lebih positif dalam kehidupan saya. Tamat.